Rahayu, Romo Wongso Jati. Rahayu, Rahayu. Mugi sedaya tansah pinarungan agunging rahayu. Wilujeng miwah kang nugroho pring sasami. Malam ini kita ngobrol sowan teng dalemipun Romo saya, yaitu Romo Wongso Jati, yang mana beliau dulu pernah memelihara saya, merawat saya selama saya ada di Kota Malang. Dan beliau ini lebih dari sekedar seorang bapak, tapi juga bagian dari pribadi yang selalu mensupport, memberi semangat pergerakan saya untuk menyirami tunas-tunas bangsa yang layu demi mencapai kebangkitan Nusantara, karena saya juga bagian kecil dari tunas-tunas bangsa yang selalu berkerinduan atau terpanggil untuk menggugah jiwa-jiwa yang tertidur pulas selama ini. Sudah saatnya kita membangunkan jiwa-jiwa yang tertidur demi mencapai kebersamaan, sekaligus mencapai keutuhan bangsa Nusantara, sehingga Nusantara tidak lagi menjadi bahan dongeng, bahan cerita saja, karena kita tidak sebatas sebagai pribadi yang mencatat dan menceritakan sejarah, tetapi sekaligus menjadi bagian dari pribadi-pribadi pelaku sejarah untuk menyikapi, untuk melanjutkan cita-cita luhur. Oleh karena itu kita sudah sowan ke Malang, Singosari tepatnya, di kediaman beliau panjenenganipun Romo Wongso Jati. Nggih, rahayu nggih, Romo nggih. Rahayu. Nggih. Niki ngeten Romo. Ada pertanyaan. Sekarang ini kalau soal tatanan kenegaraan kayaknya sudah cukup kita membahas, karena bagaimana dalam bernegara ini mulai kita sekolah itu sudah ditanam undang-undang, mengerti hukum dan bla 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 bla. Itu kan kenegaraan. Apakah hukum negara dan hukum bangsa ini berbeda? Apakah negara dan bangsa ini berbeda? Lalu perbedaannya di mana? Kemudian yang jadi pertanyaan, sebenarnya yang melahirkan itu bangsa melahirkan negara atau negara yang melahirkan bangsa? Niku, monggo kita sambil nyantai nggih, ngomong nggih, ngapunten. Saya bahas melihat menyikapi dari pertanyaan tadi. Dua kata yang berbeda berarti berbeda maksud antara bangsa dan negara. Bangsa itu arti wacananya luas, berbangsa. Kalau negara itu ada pakai aturan. Ini. Jadi nek lungguhe wong Jawa bangsa iku manggone ning telengi ngati. Ini bangsa. Tapi ke negara itu difikir. Otak yang dipakai. Apa jamin otak kita itu 100% rasa kebangsaan? Ya. Ini. Jadi ada tiga kata, sebelumnya saya ambil agak jauh sedikit melecet. Gawinin kreteke ngatimu, ojo gawe kata-kata ucapan saka pikiranmu. Apa meneh ucapan saka tutuk atau mulut. Karena mulutmu akan menjadi harimau. Sedangkan sini bunyinya akal. Kita akan dipacu dengan nafsu. Nek gak iso gini piye yo, ini diakal. Inilah pikiran. Tapi nek nganggo kreteke ngati itu beda. Kreteke ngati, telengi ngati diarani itu dalam arti bahasa hati. Makanya nek wong Jawa ngarani Gusti baguse ngati. Zaman bahula kalau kata-kata Gusti itu sudah ada dan ini mulai dihilangkan. Gusti ku saka tembung basa Jawa baguse ngati. Rasa tanpa batas, rasa tanpa karena pengaruh dari pikiran lain tetap
di sini teteke ngati, telenge ngati. Teleng itu tengah. Intinya daripada hati. Hati yang saya sebut sini bukan termasuk hati bahasa Indonesia yang bahasa medisnya berarti liver. Wong loro hati apa hati loro liver. Nah, berarti kan perasaannya yang merasakan. Ini. Lah berbangsa tadi manggone ning kene. Nek dikatakan tuwon di hati karo pikiran ya tuwa hati. Ya. Sama dengan bangsa. Bangsa dan makanya ada rasa kebangsaan dan ada yang dikatakan dia seorang bangsawan, dia seorang kenegarawan. Ini nanti munculnya akan ke sana. Banyak sekarang zaman sekarang kuwi orang dalam arti seorang bangsawan kebangsawan ini hilang. Yang banyak sekarang itu orang kenegarawan. Di sini bermainnya adalah otak. Sopo sing pinter iso dadi. Padahal orang nulen dulu para leluhur saya mengatakan, wong bodoh bakal dadi contoh, wong pinter bakal keblinger. Betul. Ya. Wong jujur bakal ajur, tapi wong kang temen bakal tinemu. Ini basa Jawa loh ya, jangan diartikan bahasa malah bingung. Oh iya. Jawa. Ya. Balik ke Jawa. Makanya Pak, saya nanti mesti bahasa saya gak karu-karuan. Karena bahasa Indonesia dibentuk dengan sekian persen bahasa Jawa, sekian persen bahasa dari luar dicampur aduk ini dari suku-suku tadi. Tapi penjelasan itu tadi rasa kebangsawan. Bangsawan itu kadang ono sing gak seneng diartekne bangsawan bangsa tangani awan. Maksud saya itu. Patrape wis beda maneh. Jadi bangsawan ini ada timbulnya dari kolbu, bukan karena pengaruh otak, bukan karena doktrinan dari luar. Ini bedanya. Jadi kalau bangsawan itu tulus yang mana? Kalau seorang bangsawan berarti dia lahir dari nuraninya. Betul. Cintanya negara, dia bisa cinta sama negara berarti kan luweh tua bangsawan ini tadi atau kenegarawan ya. Itu bangsawan. Bahasanya seorang bangsawan belum tentu orang kenegarawan. Tapi orang kenegarawan harusnya dia seorang bangsawan. Betul. Tulus luar dalam. Atau bahkan lagi ada yang diplesetkan lagi gini. Seorang kenegarawan apa dia pasti orang bangsawan? Belum tentu bahasa saya. Saya so nyetak kok wong tekon dari luar. Tak ceceri gini dia jadi seorang negarawan. Tapi apakah dia tahu tentang leluhurnya? Seorang bangsawan akan menghormati. Almarhum beliau dulu pernah mengatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati, bukan negara yang besar. Ingat petian dari kata Bung Karno, rasa kebangsaannya dibanggakan. Bung Karno itu tidak pernah menyebut Anda itu tadi saudara-saudara saya. Ingin itu diaku sedulur. Itu Bung Karno. Karena beliau adalah tokoh seorang bangsawan. Makanya bahasanya beliau itu dalam unen-unen apa? Dia seorang satrio yang dalam arti apa? Satrio yang pilih tanding. Beliau itu satrio pilih tanding. Pilih tanding itu jadi dalam arti gini. Nah ikut duduk bungsuku, dia adalah apa? Dia tidak pernah karena rakyatnya. Tapi bangsa yang selevel dengan di atas dia akan dilawan kalau angkara murka. Itu beliau. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kita ambil petik dari bahasanya beliau. Dia seorang bangsawan. Itu Bung Karno. Nah, sekarang zaman kita kan sudah ngomong. Zaman saya itu ketika kata-kata Bung Karno. Lawan saya jelas penjajah. Tapi nanti saudara-saudara saya ini nanti dalam arti kalian dan seterusnya akan melawan dengan bangsamu sendiri, dengan negaramu sendiri. Itu yang paling sulit. Zaman dulu penak londo kayak musuhnya ditembak karena orang dibedil nganggo bambu runcing, seketok kulite. Nah, sekarang ndak. Iso tunggal pak tunggal mbok.
Karena beda ideologi, terjadi peperangan. Bisa jadi peperangan karena apa? Itu tadi rasa kebangsaannya hilang. Rasa berbangsa di dalam hati sedulur tadi hilang. Hilang. Akhirnya dia yang dipikirkan ini. Kamu menguntungkan enggak? Sing dihitung untung sama rugi. Lah inilah. Bukannya saya melihat apa. Karena zaman sekarang itu sudah mulai terkikis. Dan itu sengaja dihilangkan. Padahal tahun 28 kebetulan besok ya. Okay? Besok itu diperingati Sumpah Pemuda. Tahun 28 belum ada loh negara ini. Belum ada, belum terbentuk. Jangan salah. Masih Hindia Belanda ya? Masih Hindia Belanda. Karena negara ini dibentuk tahun 45, Bung Karno memproklamirkan proklamasi. Supaya dia diproklamirkan dalam arti apa? Disebarkan. Proklamasi berarti diutarakan. Ngakoni. Makanya beliau mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Bukan negara. Karena kita terbentuknya dari gugusan pulau-pulau tadi. Beliau mensikapi mengkaui dalam arti mengambil ilmunya daripada perjuangan pemuda-pemuda pada saat itu yang mengatakan Yom Java, Yom Celebes, yang terpecah-pecah karena kita dikatakan Nusantara itu, Nusa itu adalah pulau, Tara itu antara yang terpisah-pisah. Berapa ratus pulau, berapa ratus jumlahnya di Indonesia ini aja, berapa ratus suku. Tapi dia memproklamirkan kita satu. Itu masih zaman Hindia Belanda tahun 28. Kita masih dijajah, kita belum merdeka. Dan bangkitnya ini tadi membentuk satu kesatuan. Karena dia merasakan apa? Dia berarti orang zaman dulu tahun 28 itu sudah mengerti, memahami sejarah, sejarahnya Majapahit, bisa menyatukan sekian banyak. Kenapa zaman sekarang kok malah akan dipecah-pecah lagi? Nah, ini. Jadi kalau dikatakan dulu tua mana antara bangsa sama negara, tua bangsa bahasa saya. Karena dari bangsa membentuklah suatu kenegaraan tadi, membentuk satu peraturan untuk kita menjadi satu. Ini rasa kebangsaan. Bahkan sekarang ini yang kita bangkitkan lagi apa? Rasa kebangsaan, bukan rasa kenegarawan. Kenegarawan nanti iku. Cinta jadi apa? Kamu selevel enggak dengan saya? Seandainya saya pejabat A dengan wakilku, berarti levelin ngesorku. Dengan bawahnya lagi ngesor meneh. Karena dibentuk sama sistem. Ini. Jadi dibentuk dengan sistem dalam arti kekuasaan. Tapi rasa kebangsaan tidak ada. Rasa bersatunya yang dipakai. Manunggalnya tadi. Sarujuk dari bahasanya. Kata sarujuk itu lebih daripada kata setuju bagi saya. Ya. Kau katakan setuju, setuju. Lambene dong. Kini nih beda. Aku setuju itu apa ya? Tambahi piro ya? Sing kene nas. Wis. Basa saya dikarani munyak manyu kaya iya kaya ora. Arep ngomong enggak sungkan, arep ngomong yo sungkan. Bahasa sing simpel apa? Iku mang. Insya Allah. Setuju. 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 Antem dia antem setuju. Dong ngene wow ducat lah. Lah kowe cara setuju. Nah ini. Paham maksudnya ya? Iya. Ya. Bedanya dengan tadi sarujuk. Sak gulune dipedhot ya siap kok dek. Kata sarujuk akan timbul dari tadi rasa kebangsaannya, rasa sehatinya. Ini. Tapi nek kali ini yang dipakai ini tadi. Kenegarawan ini. Karena bilang kenegarawan akan dibedakan antara tadi. Jabatan. Adikuwoso man, sapa sing kuwoso.
Ini. Tapi nek bahasa ini kebangsaan di sini. Jadi merasakan saudara sedulur. Dikatakan sedulur Sinorowedi dalam arti ibaratnya panjenengan dengan ari-ari apa iso dipisah nih. Dengan kakang kawah apa iso dipisah nih. Itu suatu rangkaian. Ono diarani kakang kawah, wujud dan hari-hari. Apa itu bisa dipisahkan? Enggak bisa. Apalagi dewe-dewe. Olah awere gentenan. Sarujuknya di situ. Saling menuntun. Nah, rasa kebangsaan dalam filosofi, Mas Anggo, okay? Berarti rasa kebangsaan itu ibarat dalam tubuh kita mulai rambut sampai ujung kaki. Nek tangan kiri gatel kira-kira sing ngukur apa tangan kiri kita? Apa perlu diperintah? Saling melengkapi. Saling melengkapi. Berbeda tetapi dalam satu frekuensi. Jadi kalau kita bicara saya kejar frekuensi jadi. Terus ngeten Romo. Nggih. Pripun? Kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda Ya. yang pernah diucapkan oleh para pendahulu kita Iya. kala itu. Dan saat ini selalu diperingati Sumpah Pemuda dan teks Sumpah Pemuda itu selalu dibacakan 1 tahun sekali. Padahal sumpah itu kan cuma 1 kali. Ya. Kenapa harus diulang-diulang? Karena sering dilanggar, sering diingkari sumpah. Sehingga setiap tahun sudah menjadi agenda tahunan, selalu dibaca lagi, disumpah lagi karena sering kali diingkari. Ketika sekarang ini dibaca, disumpah lagi, dan diingkari lagi, sampai kapanpun yang namanya sumpah ini mudah, tetapi sulit dalam menjaga sumpah tadi. Kemurniannya, kesuciannya. Kemudian, sebenarnya Sumpah Pemuda terhadap bangsa ini itu pernah dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada tentang Amukti Palapa Nusantara. Itu peristiwa 1336 tahun tersebut. Tetapi ini diingkari hingga Sumpah Nusantara itu, Sumpah Bangsa itu mulai lenyap, mulai usur, sehingga muncullah di 1928 tepatnya tanggal 28 Oktober wajar sumpah ini diangkat kembali. Betul. Jadi kalau menurut saya sumpah yang dilakukan sering kali diucapkan berarti juga sering kali diingkari. Lalu bagaimana supaya kita ini tidak mengakhiri sumpah? Nah itu kan, tidak mengingkari sumpah, kan gitu kan? Ya. Jadi tugas kita sebagai bagian dari tunas-tunas bangsa harus menjaga ikrar tersebut dan supaya tidak diingkari harusnya kita bagaimana dalam berbangsa ini. Jadi yang saya tanyakan bukan bernegara, karena yang mengingkari sumpah ini para negarawan justru, bukan para bangsawan. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang bagaimana kita untuk menjaga sumpah pemuda dalam kemasan bangsa, bukan kemasan negara. Kalau kemasan negara sudah cukup capek kita ini. Ya. Karena kalau kita mengikuti tatanan negara, ya seperti ini. Kenapa? Terkesan kita ini digiring untuk untuk terperangkap pada pribadi-pribadi yang demi kepentingan sendiri, mengorbankan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadinya. Jadi ini udah muak saya secara pribadi. Jadi bagaimana cara kita menjaga ikrar itu supaya tidak diingkari? Maka ketika ikrar itu diingkari, tentu juga akan mengingkari bangsanya. Bagaimana untuk kita membawa sumpah itu, menjaga sumpah itu supaya tidak mengingkari bangsanya? Mungkin dengan cara kita kembali pada jati diri. Nah, yang jadi pertanyaan, jati diri bangsa Nusantara itu ini diawali dengan ikrar yang bagaimana supaya tidak diingkari. Janji kita terhadap siapa?
Janji kita bagaimana supaya kita bisa menjaganya demi untuk tidak mengingkari bangsanya. Betul nggak? Anu Romo. Nggih. Jadi penake piye iki? Wong-wong iki ayo sumpah sepisan demi bangsamu, kan begitu kan? Ya. Karena kita ini dihantarkan di depan pintu gerbang kemerdekaan yang walaupun belum diantarkan masuk. Karena tugas kita itu masuk. Bukan tugas orang lain untuk mengantarkan masuk. Tentu kita akan kembali pada jati diri sebagai bangsa. Karena proklamasi dibacakan oleh sang proklamator itu adalah atas nama bangsa. Ya. Ini jangan diingkari. Siapa yang mengingkari Sumpah Pemuda sekaligus mengingkari proklamasi. Ya. Enggak. Alon-alon oleh mantai mawon. Ge Jawa ae, dulure jogo-jogo kono akeh Jawane. Oh, Oh, wong enak. Bahasa Indonesia nggih mboten napa-napa, campur-campur. kembali nggih. Saya sedikit menceritakan sejarah bangsa kita. Saya ngatakan bangsa ya, bukan negara. Bangsa kita itu saya katakan bangsa itu nanti akan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke. Universal. Bangsa kita itu, negara kita masuk dibentuk apa itu ada pemerintahan negara, bentuknya ada suatu pemerintahan yang namanya negara, dibentuk menjadi negara. Lahirlah negara tadi. Dijajah sama Belanda itu dalam waktu yang pendek. Ratusan tahun. Yang tertulis di situ tertulis 350 tahun, 3,5 abad. Seandainya generasi kita itu sudah 7 turunan. Ya kira rata-rata umur swidak. Kira rata-rata iki. Wong dur swidak didik nu sangel. Bertang bulu gak kerdas wae. Ora tedas kok. Protol lah, aku mangko tekan daya umur pira to, Ger? Kula sekawan dasa kalih, Mbah. Teh. 60 ora lambut ngabluk menah. Untungmu kontek. Apa kowe pupak apa piye ya? Wah, kuwi mau mesti ngoten lah ya iya dah. Kembali gini. Kita sudah sekian tahun itu karena apa? Ideologi penjajah pada saat itu adalah memecah belah. Menghilangkan sejarah. Dan waktu itu bangsa-bangsa negara-negara lain itu tahu bahwa kita itu negara adiluhung, tidak akan bisa digoyang. Dan di sini gemah lipah lojinawi. Dengan masuknya beliau orang-orang itu penjajah ke sini dipecah belah carane piye? Mengadu domba. Cara dia didumbek kai, mulutmu adalah harimau. Ini dikatakan bangsa kita waktu itu bodoh, jangan salah. Ini zaman pelajaran saya sekolah dulu SD di kandang. Sekarang sudah tidak ada pelajaran sejarah, prasejarah itu tidak ada. Sejarah kemerdekaan aja cuma sekedar kamuflase kok. Jadi ceritanya zaman sekarang. Berapa tahun lalu, zaman sekarang, zaman anak saya kita takoni penyanyi sopo iling. Betul. Zaman saya sekolah, menteri sopo urut apal loh. Iya, betul. Menterimu sopo ganti situ apal. Kon maju nang kelas duduk garisan. Nah, keliru. Saya duduk garisan seneni ham. Polisi. Iya di polisi nawi. Lah kapan rakyatmu, anakmu itu dadi pinter, dadi cerdas, ngerti tentang bangsa. Ini bahasa saya. Tapi karena bahasanya kita itu digembleng zaman-zaman dulu sampai sekarang pun rasa kebangsaan itu akan tetap ada. Lah karena anak didik sudah dihilangkan rasa kebangsaan dari cara-cara dia mendidik, akhirnya rasa kebangsaan hilang. Makanya Bung Karno kan waktu itu sudah mengatakan, tadi saya seperti kalau zamannya beliau enak musuhnya ketok. Penjajah, beda kulit, beda ngene, beda rambut, beda bahasa. Saiki. Ya saiki padha bangsane ya, bahasane padha. Makanya beliau katakan paling berat nanti pada Anda sekalian. Paling berat.
Kembali, ini saya ingatkan tentang sejarah itu. Dan para leluhur kita sudah mengatakan tadi, karena Belanda tadi sudah memecah belah, banyak filosofi-filosofi yang dihilangkan. Filosofi Jawa mbiyen nek ngarani sing ilmut eling lan waspada. Zaman sekarang saya tanya apa bahasanya? Mesti ditanya bahasanya, Pak. Eling lan waspada, eling lan waspada. Imutnya kok hilang? Betul? Sering didengar itu enggak? Ya. Ya. Berarti kan ada dalam arti sudah mulai belajar korupsi. Korupsi kata-kata. Leweng korupsi macam-macam, orang korupsi duit tok, kata-kata itu dikorupsi ya. Dalam karena korupsi kata-kata membodohkan enggak? Akhirnya membodohkan kan? Kita diingerno ideologi kita kan? Karena dihilangkan satu kata aja. Akan muncul pati. Makanya bahasa saya bahasa Jawa aja di bahasa Indonesia, nah bingung artinya. Artinya tetap sama. Eling mbek imut itu podo, artinya ingat kok. Tapi nek patrape wong Jawa, dalam arti Jawa, imut itu dalam arti apa? Kita eling karo atau ingat dengan ucapan para leluhur. Karo ucapane wong tua. Guru kita perocot itu dudu guru di sekolah, Bu. Ya biyung lan bapamu kuwi guru. Begitu ditimang, nggih, Mas Angga, Mbak Tri, diajari ngucap bapak, ibu, kayak kakangmu, kayak Mbak Yu, iko adi. Apa guru di sekolah? Beliau yang ngajarkan kita mengenal kata-kata tadi, tahu tentang patrap tadi. Patrap dalam arti unggah-ungguh. Kayak ngundangi mas lu ya. Nah karo mas kudu ngene. Diajarkan secara langsung ajaran budi tadi. Ya. Ini. Dan itu yang ada hanya di Jawa. Khususnya pusatnya di Nusantara, di Jawa sih. Nah ini. Imut. Eling dalam arti apa? Bahwa kita akan kembali ke Sang Hyang. Karena urip itu sing kagungan, Ya. bukan manusia kagungan. Dan uripnya dipudut, ini bahasanya. Waspodo, kata kita itu tadi. Harus bisa, padahal sudah ditekan di kata-kata akhir waspodo. Waspodo itu apa? Kita harus hafal. Ini ajaran ini bener apa ora? Ya karena kata tani hilang nih, diantam waspodo mawon pun. Seperti kita iling. Padahal bahasa iling sama imut itu definisinya sudah beda. Sing imut iling lan waspodo. Itu zaman Belanda sudah mulai dihilangkan. Ya apa caranya ini dicecer dengan ilmu-ilmu gini pelajaran di sekolah. Zaman dulu namanya Pak Guru, itu Pak Guru digugulan ditiru. Satu orang dalamnya yang gini guru, bukan yang gini pucukin desa, dan dalamnya Pak Guru kae, Mbah Guru. Saya kira apa tahun ngaji nih guru? Lah, guru dianggap kanca paling ini guru malah pesawat gendan-gendan di sana. Aku biar pesawat penghapus barang kok. Ora wani karo Pak Guru karo buku. Dingkul, ya dingkul. Lah, ketemu Pak Guru, Pak. Wis umur tuwa iki. Guruku kae. Semarane Pak Sugeng nggih. Dah, piye ceritamu le kan? Ini zaman sekarang, itu bekas guruku. Nah, dikatakan sudah bekas. Kalau waan apa piye ya? Dilelangnya apa piye ya? Betul enggak? Betul. Kenapa bisa terjadi gitu? Karena kebangsaannya hilang. Yang pakai kenegarawan. Nek kebangsaan bukan mesti zaman biyen sik eling kayak guruku. Ketemu sik sungkem. Kata sepuntina. Deh, wis sapa sampai dia lupa kadang-kadang. Wis sapa? Kula riyen muridipun bapak sing watu nika ngeten. Sing ndi ya? Kula riyen sing nyolongi ceri itu dipecuti nih kan. Oh iya iki. Iki gurumu kok mau tambah dimungsuhi. Ini tadi rasa kebangsaan. Timbulnya dari hati. Makanya dulu ada kata-kata ya. Karena kemarin kedatangan ya, kebetulan dia seorang guru SD.
Saya ceritakan tentang ini tadi. Beda, Mbah. Kenapa? Karena kita dituntut dengan aturan-aturan ini. Kita nggak menurut aturan, kita disalahkan. Jadi ini mengaturan sudah dari pusat dan harus saya terapkan. Dulu zaman sekolah saya, masuk sekolah, kita duduk, nek gak diem meneng ngono karo sing gemerah, disian muridnya apa disian gurune? Disik muridnya. Muridnya wanteng, Pak Guru, Bu Guru melebu, ngewadek. Sugeng siang Pak Guru, sugeng siang Bu Guru, selamat siang Pak Guru, selamat siang. Lungguh. Begitu duduk, kita dipimpin dengan doa. Dan doa saat itu bukan doa satu agama yang dipakai. Kita suruh menunduk dengan doa agama kita masing-masing. Tidak didoktrin dengan satu agama. Dalam kata itu mengheningkan cipta. Begitu kita sudah meninggal cipta, selesai ngadeg iki ning ngene bangku. Kita baca Pancasila. Ingat ya? Pancasila urut. Ayo, ini aturan. Ya, aturan ini. Kenapa waktu itu dari dini sudah diajarkan mengenal tentang Pancasila dan hafal tentang Pancasila. Bahkan zaman dulu ada P4 nggih. Nggih. Kasih imut apa penantara P4 butir-butir Pancasila hafal kabeh. Nggih. Harus hafal. Hafal. Ora hafal kurang sito alah dihukum. Jadi mengutamakan penanaman moral ya Pak. Moral kembali. Nah, sekarang jadi isapan jempol, tetesan kosong. Bisa diucapkan, tetapi tanaman itu nggak tumbuh. Nggak tumbuh. Ya kembali itu tadi, Mas Angga. Ya. Karena dari tingkat awal kita sudah dihilangkan rasa emot, makanya nggak pernah hormat sama leluhur, nggak pernah hormat dalam arti bukan hormat apa sih dari ngugemi dawe para winasis, para sesepuh ini, termasuk guru. Kami tuhu. Nggak mitu sama sekali sudah. Dulu pelajaran dikte itu ada. Pelajaran dikte apa? Apa yang diucap guru harus bisa diserap melalui telinga dan ditulis. Iya, betul. Itu sebenarnya pelajaran psikologi itu sebenarnya. Betul. Ketanggapan, ketajaman pikiran, mencerna pendengaran tadi untuk dituangkan di dalam tulisan. Itu pelajaran SD. Sekarang enggak, copy paste Pak, fotokopi. Banyak juga itu tadi. Aturan sudah diturunkan, terus yang penting terima aturan disimpan. Zaman dulu undang-undang ku apa? Pasal sekian apa? Bab sekian apa? Zaman sekarang anak saya tak tahu ini pembukaan undang-undang itu gimana? Pembukaan. Duh. Kamu punya buku Undang-Undang Dasar 45 enggak? Enggak punya. Kalau di Jangankan undang-undang Dasar 45. Undang-undang dasar itu aturan. Jangan salah. Kita nak bicara tentang kenegarawan, akan saya tantang di Undang-Undang Dasar 45. Sampai di mana kamu menghafalkan dan tahu tentang Undang-Undang Dasar 45? Padahal Undang-Undang Dasar 45 itu bersumber pada Pancasila. Betul. Betul. Pancasila itu jarang dihafal. Tinggal tag. Tak ikutnya pas upacara nek iling. Nggak diberlakukan. Yang ada gambar burung Garuda dan tag Pancasila. Pancasilanya nggak nampak. Nggak. Tagnya yang ada. Iya. Padahal zaman saya dulu, kenapa ditanyakan ini? Bulunya harus jumlahnya berapa? Sayap ini jumlah berapa? Ekor jumlah berapa? Itu ada rumusannya semua beliau-beliau dulu. Para winasis, para leluhur itu sudah memikirkan di sana. Sekarang simbol Pancasila itu mau gambar Garuda. Mana yang katakan Garuda di dadaku itu mana? Maksudnya apa Garuda itu? Rasa kebangsawanan. Bukan kenegaraan loh ya. Rasa kebangsawanan.
Karena kita adalah dibentuknya dari satu hati tadi. Kembali saya kutip di sana. Jadi karena rasa imut ini sudah dihilangkan, kita akan tidak percaya dengan ucapan para leluhur. Jadi nek leluhur istilahnya wong winasih, wong sepuh ngomong gini dianggap ini cerita dongeng penghantar tidur. Mungkin tertimbun dengan doktrin dari ideologi-ideologi lagi. Loh iya. Jadi yang nampak itu bukan cerminan bangsa Nusantara, bisa jadi cerminan dari ideologi seberang. Keliru kabeh ini jadinya. Nggih, resmi. Makanya rasa kebangsaan kita memang sengaja dihilangkan supaya kita waktu zaman penjajah supaya manut mendewakan Belanda. Betul, betul. Dari bangkitnya tadi tahun 1928 pemuda-pemuda ini merasa dipecah belah. Kita tidak akan bisa mengusir begitu. Akhirnya disumpah ini. Akhirnya dengan berkumpulnya Young Java, Young Celebes. Ini cerita almarhum orang tua saya. Sing ngalami zaman itu. Kalau saya bisa cerita karena cerita apa? Cerita dari beliau. Beliau ngalami. Dulu biyen kingger itu bahasanya Suwardi. Ramamu itu jarane Young Java. Itu bahasa Belanda. Young itu muda. Itu bahasa Belanda. Pemuda Belanda. Orang Belanda mengatakan Young Java, Young Celebes, Young Sumatera. Pemuda-pemuda sana menjadi satu. Jangan mau kita dipecah belah. Akhirnya di saat itu dia bersumpah. Nah, sumpah saiki gampang kan nggak ngomong sumpah. Sumpah nopo Roma, sumpah asu melampah. Ngono iki bahasane dipelesetne marai. Akhirnya sumpah dengan gampangnya ngomong sumpah. Padahal bahasa saya orang kalau sering kali ngomong sumpah berarti dia gudangnya goro. Betul enggak? Dididik sumpah iki. Lah itu tukang goro berarti kowe ya. Karena dengan gampangnya ngomong sumpah, padahal sumpah itu berjanji karo sana loh. Nah ini loh. Makanya dalam bahasa dulu dikatakan itu Suwargi dulu kalau ngajari saya. Begitu keluar rumah sih disambat apa? Bopo angkoso kuoso ibu bumi kang suci. Berarti nek kamu bersumpah di bawah langit di atas bumi. Saksinya. Itu saksi yang nyata dan ketok welo-welo. Itu nek berani ngatakan sumpah. Lah saiki kau cik gampangnya ngomong sumpah terus nek diusir karo bumi kang suci lah mancik neng ndi jajali. Tak takon aku. Makanya sering saya punya definisi. Definisinya yang sekarang tuh banyak itu menungso, bukan manungso. Manungso iku saka tegese manunggaling rasa lan pangrasa. Duwe tepo slira. Sekarang itu banyak itu menungso. Karena itu tadi bukan bahasa Jawa ini yang diambil untuk menjadi bahasa Indonesia, malah bahasa Indonesia yang diambil menjadi bahasa Jawa. Manusia. Malah tadi ini menungso. Padahal nek menungso trape Jawa men itu ben dianggap ego yang timbul. Men bukan berarti bahasa Indonesia, bahasa Inggris lo ya. Jadi dikatakan human race, manusianya. Yang banyak itu menungso. Men dianggap sekarang itu orang zaman gila jabatan, gila hormat. Pada leluhur saya, Suwargi dulu. Mungkin penjenengan pernah dengar ceritanya. Habib 9 itu apa dia pasti duduk di singgasananya? Tidak. Beliau ngecowantah, turun ke lapangan, turun ke jalan, tengok-tengok neng becak. Pasar Beringharjo itu pernah kebakaran tahun 1900 berapa itu saya lupa. Foto tukang becak itu bingung. Kok kobong ini? Ternyata begitu noleng gini, duduk di becak, sinuun dalem. Habis 9.
Duduk, wes aja geger. Iki engko lerem dhewe. Tanpa ada kayak jujur yang ngarani Branwir dulu bahasa saya. Saiki apa nang ngarani? PMK. Apa PMK itu apa Mas Cinta? Wah lah, iku PMK. Saiki kabeh-kabeh disingkat ngono kuwi ya barene. Motor kloneng iya, kloneng ono kloneng liwat ah, kloneng. Saiki meneng ngiyung-ngiyung, mbek kloneng. Jaman cilik iki kan kloneng, ora ngiyung-ngiyung. Zaman soro nek sing kene. Ora ada kloneng. Banwir. Banwir belum datang. Paham ya maksud Banwir ya? Banwir belum datang, pas datang adem Mas. Begitu noleh, lu sinuwun dalam ada di sini. Wes saja. Itu loh beliau ngecopan. Suwargi dulu ngajarkan saya apa? Yen kue pingin awet diceluk bapak, diceluk romo, tresnanono anak-anakmu. Karena kita tresno sama anak-anak, selamanya akan dipanggil bapak. Bukan disuruh jadi bapak anak tidak. Banyak kan sekarang. Lali mang karena aku mau tidur gue lali aku selungguh kok, ora kenal lah kowe. Tompak aku mobil mewah. Nah kowe kan ora. Ini dia dibentuk karena apa? Kenegarawan tadi sih diuber kenegarawan, bukan kebangsawanan. Seorang kebangsawan itu dilihat dari apa? Dari itu tadi. Diplomasinya, cara dia berbicara. Isinya dia berbicara. Ojo ndeleng wujud, ning ndeleng isine omongan kamu. Karena dia pakai juas wadang sama ndeleng, nela keliru, ketipu. Karena kebangsaan itu timbulnya di sini. Daripada dilihat dari sikap tidak tanduk, cara dia berbicara, cara dia menghadapi masalah, ini akan terlihat. Dia lebih tenang menghadapi sesuatu. Makanya dalam leluhur saya itu sudah mengatakan, ojo gumunan, ya. 10 dasa sing mbok tulis mbok pasang itu. Itu semua mbahku nek mati. Gumun aja kaget. Ojo gumunan, saiki kabeh iki gumun. Ro artis ngono guduk teko. Pak Mbok liwat ala Pak Guru ben. Lho kok sing bingung ngerti sih? Gumun. Ini Wong tuwek liwat gak direken. lah. Alah bang tuh, bah tak liwat nyempet-nyempeti meripat. Tapi oh Haryo kayak mau bapak iki celuk jenenge Mas. lah zaman itu pasti. Ya anak bahasane. Ini kan. Sopo kayak mau jati gitu. Ya betul. Ini sudah hilang. Kenapa rasa ini sudah dihilang? Unggah-ungguh budi pekerti ini sudah hilang zaman sekarang. Dan itu memang sudah didoktrin sama waktu itu waktu penjajah. Jangan dibilang bahasa kita sudah tenang, jangan. Kita akan dikejar di mana-mana. Kayak so lewat kiri, lewat kanan, sekarang lewat ideologi. Iming-iming. Contoh nuwun sewu ya. Bukan saya itu tidak mau dengan kecanggihan teknologi, saya mau kehadiran teknologi yang baru boleh silakan. Karena itu dengan itu apa? Membentuk apa Kak? Tapi karakter kita jangan sampai hilang. Zaman sekarang mending dalam arti ora pamitan, sing penting nyekel HP. Gini apa Pak? Ya. Pamitan wong tua lewat HP. Aku anu Berangkat sekolah. Berangkat silaturahmi bareng gambarnya lewat HP. Ayo gambar ngene iki. Bener apa ora? Bukan wong ini Mbah Wongso iki wong desa wong kuna